Oke, kita lanjut ke bagian repository 2 ya teman-teman. Tapi sebelum itu, untuk bagian pull sama merge request-nya mungkin akan kita tiadakan di sini ya. Jadi kita bakal langsung nanti prakteknya di bagian 7 aja ya. Karena menurut aku pull atau merge request lebih enak dijelasinnya ketika nanti pas sudah praktek lah. Biar gak repot-repot amat aku bikin teorinya. Begitu juga dengan konflik ya. Untuk praktek penyelesaian konfliknya mungkin akan dilakukan juga di pertemuan 7 ya. Supaya video ini nggak terlalu panjang durasinya. Kita lanjut. Pertama adalah aturan penamaan branch ya. Pada akhirnya balik lagi sih ke aturan yang seperti biasa ya. Kesepakatan tim masing-masing. Jadi segala sesuatu yang aku kasih tahu di sini belum tentu benar ya. Kalau misalkan kesepakatan yang dibuat oleh tim kerja teman-teman itu berbeda gitu loh. Jadi nggak harus selalu ngikutin yang aku kasih tahu di sini. Balik lagi, khusus untuk aturan-aturan yang akan aku kasih tahu di sini, itu balik ke kesepakatan tim masing-masing. Ini nggak usah diperdebatin lah kalau misalkan nanti menemukan perbedaan di dalam suatu tim ya. Yang pertama adalah menggunakan penulisan kebabcase. Ya, kalau kayaknya sih kalau yang satu ini biasanya sih wajib ya. Dan biasanya mayoritas emang orang-orang nulis pakai kebabcase. Tapi ada juga yang pakai snakecase sih. Tergantung lah. Selama itu nggak dipermasalahkan sih sebenarnya terserah mau teman-teman pakai snakecase atau kebabcase. Tapi kalau dari aku sendiri lebih sering menggunakan kebabcase. Kemudian mengelompokkan perubahan kode. Contohnya kayak penambahan fitur baru, kita kasih kelompok fitur gitu misalkan. Kemudian perbaikan fitur bisa kita pakai istilah issue atau fix ya. Kemudian perbaikan penulisan atau kualitas kode itu biasanya kalau di tim aku menggunakan istilah refactor. Ada juga yang menggunakan istilah enhancement. Terserah mau pakai yang mana. Tapi biasanya sih aku lebih sering menggunakan istilah refactor ya. Kalau enhancement jujur aja hampir nggak pernah aku pakai ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan sih biasanya ya pasti enhancement gitu kan. Jadi lebih baik menggunakan refactor atau fitur. Karena refactor dan penambahan fitur itu udah termasuk enhancement gitu loh. Dan ini jatuhnya jadi bisa lebih mendapatkan kelompok yang lebih spesifik lah. Ada dua format penulisan yang paling aku sering temuin ya. Yang pertama adalah kelompok perubahan yang tadi kita sebut ya, fitur, issue, atau fix, atau refactor, atau enhancement. Kemudian nama modulnya. Setelah kelompok perubahan, baru nama modulnya. Baru penjelasan satu lagi, perubahan yang dilakukan. Ini menggunakan slash ya, bukan menggunakan backslash ya. Kenapa menggunakan slash? Jadi seolah-olah teman-teman membuat sebuah path folder gitu loh. Oleh karena itu, kenapa di sini kita kasih format penulisan? Yang pertama adalah kelompok perubahan, kemudian nama modulnya, entah itu mahasiswa atau absensi mahasiswa, kemudian baru penjelasan perubahan dilakukan. Jadi seolah-olah kita memberitahu ke Git, kita tuh bikin branch yang sifatnya seperti path folder gitu loh. Karena nanti di folder repository itu sendiri atau di .git, kalau teman-teman iseng-iseng nyari, itu nanti beneran kebuat foldernya berdasarkan dari path branch yang kita buat seperti ini gitu loh. Jadi secara nggak langsung kita juga merapihkan struktur folder lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini ada contohnya ya, fitur, mahasiswa, kemudian slash filter index dengan tanggal lahir, kemudian issue, absensi mahasiswa, slash lagi hasil presentasi, absensi is none. Nah, ada juga yang nggak pakai nama modul ya, seperti tadi aku jelaskan. Terserah mau ikutin yang mana, mau pakai nama modul silakan, mau nggak pakai nama modul silakan. Dua-duanya sudah pernah aku lakukan ya, dan dua-duanya memang pernah terjadi di tempat kerja aku, jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana. Tapi nggak ada salahnya fokus ke salah satu ya, biar jadi konsisten sama biar ada kesepakatannya. Jadi nggak nano-nano lah. Lanjut lagi, terkait aturan pesan komit atau commit message ya. Intinya sih singkat, padat, dan jelas ya. Intinya. Sisanya ya ini cuma tambahan aja supaya lebih rapih lagi lah. Direkomendasikan oleh GitHub Desktop di bawah 50 karakter. Teman-teman coba masukin commit message di GitHub Desktop lebih dari 50 karakter, pasti nanti akan muncul icon lampu. Direkomendasikan, kalau misalkan commit message-nya lebih dari 50 karakter, ya teman-teman tambahin di deskripsinya. Kemudian, satu pesan commit hanya boleh dikaitkan dengan file yang terkait. Seperti yang kemarin aku jelasin ya, jadi kita nggak boleh sekaligus langsung commit banyak file dengan satu pesan commit yang nggak ada kaitannya sama sekali gitu loh, atau nggak ada hubungannya sama sekali. Atau saking malesnya kita git add, terus titik, terus git commit, update, masukin tanggal. Itu udah bener-bener nggak best practice banget sih. Jangan lakukan hal itulah. Intinya adalah, satu pesan commit hanya boleh digunakan untuk file yang terkait. Jadi misalkan teman-teman mengubah modul mahasiswa, halaman indeksnya aja, ya udah commitnya itu buat halaman indeksnya aja. Untuk perubahan di modul-modul lain, meskipun perubahan yang dilakukan sama, ya konteks samanya kalau sama persis, ya nggak apa-apa digabung. Itu kan memang jatuhnya saling berkaitan ya. Tapi kalau misalkan perubahannya nggak sama, mirip doang gitu, tapi konteksnya masih sedikit berbeda, ya tetap satu pesan commit hanya boleh dikaitkan dengan file yang terkait. Maka dua modul tadi yang kita ubah harus memiliki pesan commit-nya masing-masing. Jangan dijadiin satu. Karena nanti kalau misalkan ada issue atau ada apa, nge-trackingnya gampang gitu loh. Nge-revert file-nya gampang gitu loh. Intinya itu akan berpengaruh sekali di dalam bagian maintenance lah. Khususnya ketika kita nggak sengaja ya, bikin fitur error, terus sudah terlanjur naik ke server klien gitu ya. Dan ternyata perlu perbaikan yang panjang gitu kan.
kita bisa melakukan revert dulu gitu loh. Commitnya bisa di-cancel gitu loh. Itu salah satu keuntungan ketika kita membuat sebuah pesan commit yang jelas. Dan keuntungan memisah commit di file yang terkait aja gitu loh. Kemudian pesan commit harus berkaitan dengan perubahan yang dilakukan. Ya teman-teman ngapain di file itu gitu loh. Teman-teman jelaskan gitu loh. Singkat, padat, dan jelas ya. Lebih bagus lagi mengikuti sarannya dari GitHub Desktop di bawah 50 karakter gitu loh. Contohnya di sini, add filter birth date, add index modul mahasiswa. Nah, di sini bisa dilihat ya, add filter birth date ini boleh dilakukan. Kita nggak pakai add index modul mahasiswanya, boleh. Selama teman-teman benar-benar hanya menambahkan fitur filter untuk indeks modul mahasiswa saja. Atau teman-teman nambahin filter birth date di beberapa modul. Itu masih diperbolehkan lah, meskipun sebenarnya agak ambigu sih ya. Tapi karena modulnya banyak, ketimbang teman-teman harus sebut modul satu persatu, ya nggak masalah. Teman-teman kasih tahu add filter birth date. Jadi misalkan master datanya ada banyak ya, nggak cuma mahasiswa tapi ada dosen, kemudian ada proses bisnis yang memang punya master datanya, kemudian bisa difilter menggunakan tanggal lahir, nggak ada salahnya. Teman-teman hanya menggunakan add filter birth date. Jadi kalau misalkan cuma satu, nggak ada salahnya juga teman-teman nambahin add index modul mahasiswa. Jadi sebetulnya menyesuaikan lagi lah ya. Nggak selamanya harus spesifik banget atau jelas banget, dan nggak selamanya harus singkat banget gitu loh. Yang jelas konteksnya dapat lah, intinya itu. Kemudian ada lagi refactor move validation to validation folder. Nah ini jelas banget ya, berarti kita melakukan refactor, dan biasanya sih melakukan refactor itu nggak cuma di satu modul ya, bisa banyak modul sekaligus malah. Nah akhirnya ketimbang nanti nulis satu-satu modulnya ya, kan jadi terlalu spesifik banget ya. Ya lebih baik jadikan satu pesan message ya masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman mau commit per modul, refactor move validation to validation folder, add modul mahasiswa, kemudian di tempat lain, di modul lain juga sama, modul dosen, dan lain sebagainya, itu boleh banget. Malah lebih bagus sih sebetulnya. Tapi boleh juga teman-teman jadikan satu commit message aja. Karena ya, itu masih dalam ruang lingkup konteksnya gitu loh. Jadi ya terserah lah, tergantung kesepakatan masing-masing. Mau per modul, atau mau dijadikan satu, terserah. Tapi yang jelas, intinya adalah aturan pesan commit adalah singkat, padat, dan jelas. Serta pesan commit harus berkaitan dengan perubahan yang dilakukan. Intinya itu aja sih. Siapapun punya aturan masing-masing lah. Jadi ikutin aja yang menentukan aturan tersebut. Jangan terpatok sama aturan yang aku kasih tahu di sini. Ya. Lanjut lagi, konflik. Konflik terjadi karena di dalam satu file terdapat beberapa perubahan yang saling bersinggungan. Cara menghindari konflik adalah satu modul atau komponen dihandle oleh satu programmer. Biasanya sih, kalau misalkan kerja kelompok atau mulai kerja dalam satu tim ya, biasanya seperti ini, satu fitur dikerjain sama satu orang. Jadi salah satu keunggulannya memecah pekerjaan seperti itu adalah menghindari konflik ya. Meskipun pada dasarnya kita udah melakukan hal yang ada di sini, ada 4 hal ini, konflik masih bisa terjadi gitu loh. Pasti masih bisa terjadi gitu loh. Jadi memang pada dasarnya konflik ketika teman-teman sudah menggunakan Git itu adalah hal yang biasa gitu loh. Jadi bukan hal yang tidak biasa. Tapi biasanya konflik itu diselesaikan dengan orang yang kena konfliknya, bukan orang yang menyebabkan konfliknya. Jadi ketika teman-teman melakukan pull atau merge request, kemudian nanti ada notif konflik, nanti teman-teman yang harus berada di konfliknya, bukan orang yang menyebabkan konflik itu yang harus menyelesaikan konflik pada Git-nya. Karena apa? Karena perubahan teman-teman yang menimbulkan konfliknya, bukan orang yang menimbulkan konfliknya ketika teman-teman akan melakukan pull atau merge request. Ya. Jadi kalau ada konflik, ya teman-teman yang harus selesaikan konflik tersebut gitu loh. Dalam konteks ketika teman-teman membuat pull atau merge request ya, jadi bukan senior teman-teman yang harus selesaikan konfliknya, bukan. Melainkan kita yang menambahkan kode baru yang harus menyelesaikan konflik tersebut. Gampang kok sebetulnya. Nanti kalau udah praktek pasti ngerti lah. Kemudian yang paling penting di sini adalah pastikan tidak melakukan banyak perubahan di branch yang stabil atau main branch ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nambah fitur baru, jangan langsung di main branch. Biasakan selalu membuat branch baru. Itu juga untuk menghindari branch yang stabil ini nggak jadi error ya. Mereka udah dijelasin. Ini penting banget sih. Jadi itu juga memang bisa berpengaruh dengan konflik ya. Jadi pada dasarnya konflik itu terjadi karena di dalam satu file terdapat beberapa perubahan yang saling bersinggungan lah. Programmer A misalkan lagi ngerjain modul mahasiswa index, kemudian ternyata programmer B juga ngerjain isu yang ada di modul indeks mahasiswa tersebut gitu loh. Kemudian ternyata si programmer B itu selesai duluan gitu loh. Kemudian baru programmer A yang mau melakukan pull atau merge request, akhirnya kena konflik. Nah, seperti itu biasanya kasusnya ya. Tapi nggak perlu ambil pusing lah. Konflik itu gampang kok dikerjainnya. Dan biasanya konflik itu diselesaikan di luar Git comment ya, yang biasanya aku tahu ya. Biasanya orang menyelesaikan konflik itu ketika melakukan pull atau merge request, atau ketika melakukan Git pull ya. Jadi, aku yakin sih
teman-teman nanti nggak bakal pusing lah ketika menyelesaikan konflik. Gampang kok, stres nggak bohong, jadi nggak perlu khawatir. Dan nggak perlu takut dengan konflik ya, soalnya aku punya nih pengalaman anak magang, takut banget kalau ada konflik, pasti minta tolong terus ke aku. Dan akhirnya sedikit demi sedikit aku ajarin, akhirnya ngerti juga. Jadi nggak perlu takut sama konflik. Konflik itu hal biasa, wajar. Siapapun pasti bisa merasakan konflik. Yang jadi nggak perlu overthinking atau nggak perlu ketakutan lah ketika kena konflik suatu saat nanti. Kemudian terakhir adalah Git ignore. Git ignore adalah daftar file atau folder yang tidak perlu dicatat oleh Git. Nah, apa aja sih yang harus dimasukkan ke Git ignore? Misalkan kayak file atau folder yang bersifat sementara, atau mencatat sebuah log ya. Biasanya kan di sebuah project ada log ya biasanya ya. Kemudian file atau folder yang dihasilkan dari compiler atau bersifat dinamis ya. Konteksnya yang dihasilkan dari compiler ini adalah misalkan kayak JavaScript ya. JavaScript itu kan kalau pakai React.js biasanya ada hasil compile-nya ada ya, ada output-nya gitu. Kalau misalkan pakai Laravel ya. Nggak tahu sih itu Laravel versi 8, aku belum tahu. Kalau nggak salah Laravel yang sekarang tuh pakai Vite ya. Jadi ketika Laravel 8 waktu itu pakai React.js, biasanya nanti front end-nya atau JS-nya dibuild dulu tuh pakai Laravel Mix ya kalau nggak salah ya istilahnya. Nah, hasil compiler itu jangan dimasukin ke Git atau jangan diupload ke GitHub, melainkan si servernya itu yang harus melakukan compile itu sendiri gitu loh. Karena setiap dari programmer, hasil compiler itu bisa beda-beda. Jadi jangan sesekali masukin hasil dari compiler ke dalam Git. Karena itu pasti konflik terus gitu loh. Nggak bakal selesai-selesai. Jadi sebisa mungkin suatu hal yang dihasilkan dari compiler atau yang bersifat dinamis lah, itu jangan dimasukin ke Git. Kemudian terakhir adalah file atau folder yang bersifat menyimpan cacat atau konflik lokal. Nah, kalau konflik lokal ini jangan dimasukin ke Git ignore ya. Bahaya banget soalnya. Konflik lokal yang namanya database, port MySQL atau port DBMS ya, itu pasti beda-beda. Yang biasanya di Windows mungkin 3306, kemudian di Linux mungkin portnya berbeda, entah 7706 atau berapa. Yang jelas, konflik lokal tuh pasti bisa berbeda-beda di setiap komputer gitu loh. Jadi, boleh banget config lokal dimasukin ke git ignore. Kemudian dibuatkan file copy-nya atau base config-nya itu menggunakan strip copy. Itu boleh banget kayak gitu. Gak ada masalahnya kayak gitu. Oke, jadi itu ya terkait pembahasan repository 2. Kita udah bahas aturan branch dan pesan commit, konflik, dan git ignore ya. Sekali lagi, untuk aturan-aturan yang aku sebutkan di sini, pada akhirnya balik lagi ke kesepakatan tim masing-masing. Nggak perlu ngikutin sepenuhnya yang ada di sini dan nggak perlu diperdebatin ketika menemukan perbedaan. Setiap tim memiliki kesepakatannya masing-masing. Kita lanjut ke praktek ya, ke bagian VS Code ya. Nanti kita bakal bahas tentang source control, kemudian ekstensi Git-lens, kemudian praktek pull dan merge request ya, kemudian penyelesaian konflik di video selanjutnya.